wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang amat banyak. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat berupa umur. Umur yang masih Allah taala panjangkan sehingga kurang lebih satu pekan lebih sedikit mungkin atau kurang, insyaallah kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dekatnya waktu bulan Ramadan tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingan untuk memiliki kesiapan-kesiapan dalam memasuki bulan tersebut, sehingga berbagai macam keutamaan, fadilah yang Allah tetapkan pada bulan Ramadan, kita semua bisa mendapatkannya. Kita semua bisa meraihnya. Dan kita semua bisa memenangkan perlombaannya. Amin ya rabbal alamin. Betapa pentingnya Ramadan ini, sampai-sampai dalam sebuah hadis dijelaskan tentang adanya seseorang yang wafat sebelum Ramadan dengan yang wafat setelah Ramadan. Bagaimana dia memiliki pahala yang sangat besar. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya karena yang bersangkutan, apakah dia telah berpuasa di bulan Ramadan? Iya. Nah, maka pernah melewati bulan Ramadan itulah yang menjadi pembeda antara orang yang pernah mendapatkan bulan Ramadan dengan yang belum pernah mendapatkan bulan Ramadan. Dan tentunya itu bagi yang memaksimalkan waktu di bulan Ramadan tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Habibuna wa qudwatuna wa nabiyyuna. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mengenal sunnah beliau, berpegang teguh dengan sunnah beliau, dan bersabar di atas sunnah beliau hingga ajal datang kepada kita semua. Pada malam hari ini, insyaallah adalah pertemuan hadis arba'in sebelum bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan nanti kemungkinan kita belum bisa melanjutkan hadis ini. Namun barangkali seperti Ramadan sebelumnya, di beberapa tarawih kalau tidak salah itu ada tausiah tausiah singkat. Karena itu penting juga antara tidak ada tausiah dengan adanya tausiah. Karena fadilah Ramadan itu sangat banyak sekali. Menjalani bulan Ramadan mungkin kita telah membaca sebelumnya beberapa kajian. Cuman kadang setelah melewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, kadang kita lupa. Maka kadang perlu ada yang mengingatkan meskipun tidak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan dzakir, ingatkanlah. Sesungguhnya az-dzikra, peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Ketika hari kelima misalkan puasa, kita mulai merasa jenuh misalkan.
Kemudian kita diingatkan dengan sebuah hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan Ramadan, sehingga kita pun menjadi mawas diri kembali. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita rancang dengan porsi yang secukupnya, ya, sebagai pengganti kajian-kajian. Ya, pada pertemuan terakhir menjelang Ramadan ini kita akan memasuki hadis yang ke-25. Ya. Al-hadis al-khamis wal ishrun. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita bacakan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwasanya sekelompok orang, ya. Ya, di dalam hadis atau di dalam syarah disebutkan sekelompok orang ini adalah hum fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang kaum fakir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Dhahaba itu artinya telah berjalan, telah pergi, membawa, ya. Ahlud dusur, ad-dusur al-mal al-kathir, harta yang banyak. Ahlud dusur adalah pemilik harta yang banyak, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya raya. Maksudnya di sini adalah orang beriman yang kaya raya. Bil ujur, membawa banyak pahala. Jadi orang-orang fakir mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang mukmin yang kaya raya itu mereka membawa pahala yang sangat banyak, gitu kan? Nah, kemudian para sahabat tadi yang fakir tadi menjelaskan pahalanya seperti apa. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Imbas. Mereka dapat pahala sholat, kami pun dapat pahala sholat. Gitu kan. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka ketemu bulan Ramadan, kami ketemu juga bulan Ramadan. Mereka dapat pahala Ramadan, kami dapat pahala Ramadan. Atau kita balik, kami dapat pahala Ramadan, mereka pun dapat pahala Ramadan. Masih imbas nih. Urusan sholat, puasa, imbas. Dua sama. Ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya. Dan mereka bersedekah, menginfakkan bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Jadi mereka punya harta cukup untuk keluarga mereka, cukup untuk anak mereka, cukup untuk kebutuhan mereka, dan masih ada sisanya, dan mereka bisa menginfakkannya. Artinya mereka dapat pahala sedekah, kami nggak dapat pahala sedekah. 3-2. Kalau sepak bola 3-2. Nah, orang kaya dapat pahala salat, dapat pahala puasa, dapat pahala infak. Kalau kami dapat pahala salat, dapat pahala puasa, infak nggak bisa. Nah, jadi mengeluh. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi ketika datang kepada Nabi SAW ini telah sampai kepada derajat, suatu derajat, yaitu berlomba-lomba melakukan amal soleh, berlomba-lomba mengejar pahala dari Allah SWT. Berarti iman itu betul-betul sudah ada di dalam hati mereka. Ya, makanya dulu kan ada pernyataan orang-orang Arab Badui yang diabadikan di dalam surat Al-Hujurat.
Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, "Qul lam tu'minu." Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami baru Islam. Ya, artinya baru melakukan amal zahir, tapi di hatinya itu masih merasa ini kewajiban. Ya, saya salat 5 waktu karena merasa itu kewajiban. Belum sampai berharap agar salat 5 waktu itu ya dengan salat 5 waktu saya dapat pahala. Ya. Orang yang jadi sebagian ulama atau Al-Imam An-Nawawi pernah menyampaikan ini hanya sebagai pengklasifikasian saja sebenarnya. Pengklasifikasian saja. Ada orang yang beribadah karena takut dihukum oleh Allah SWT. Ibadatul khaifin. Ibadah orang-orang yang takut. Ya, kalau menurut Imam Nawawi itu apa namanya? Berarti dia ibadahnya seorang hamba. Hamba itu artinya dia takut dihukum. Dia harus patuh. Nah, baru dia terpaksa untuk melakukan. Karena nanti kalau dia nggak melakukan itu, nanti dia dihukum oleh tuannya. Itu masih konteks ikhlas sebenarnya. Karena kita beribadah karena takut akan siksa Allah, itu adalah ikhlas. Ya, di beberapa konsep apa namanya ilmu tasawuf itu ada yang mengatakan ini belum level ikhlas. Ya, padahal nggak mungkin. Ya, ada yang mengatakan kita tuh mencari beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau beribadahnya masih berharap masuk surga, takut neraka, itu masih salah menurut mereka. Padahal ini sudah syar'i. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran surga dalam Al-Qur'an, hadis kecuali agar orang termotivasi masuk surga. Gitu kan. Tidak mungkin Allah menyebutkan neraka kecuali agar orang takut dengan neraka. Nah, ini agak berlebihan sebenarnya, tapi itu tidak masalah ya. Cuman bukan mengartikan bahwasanya orang kalau ibadah atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan enggak ikhlas, itu tidak benar. Itu sudah tetap dianggap ikhlas. Ya karena dia takut dia enggak sholat. Kalau dia enggak sholat dia takut nanti Allah marah sama dia. Nah, itu adalah keikhlasan karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang beribadahnya karena rasa takut itu seperti ibadahnya hamba. Dia takut dihukum oleh tuannya. Kemudian ada yang ibadahnya itu seperti ibadahnya pedagang. Pedagang itu nyari untung. Pengen dapat apa namanya? Pengen dapat balasan-balasan. Saya sholat biar dapat pahala ini. Itu sebenarnya juga sudah terpuji. Nah, dan ada yang beribadah karena rasa syukur. Ya. Nah, itu adalah makomnya para nabi. Afala akuna abdan syakura. Karena Nabi SAW ditanya, Nabi itu dilihat diamati oleh para sahabat bahwasanya beliau itu sholat malam sampai apa namanya berbekas entah di lutut atau di kaki beliau gitu kan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan sholat malam? Bukankah Allah telah mengampuni maqaddama yang berlalu dan yang akan datang? Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi ini jadi level. Ada orang beribadah karena takut, ada orang beribadah karena berharap pahala, ada yang beribadah sudah lebih tinggi dari itu. Tapi semuanya itu masih dalam kategori ikhlas. Nah, ini sahabat Nabi sudah sampai ke tahap apa namanya? Berharap ya, mengumpulkan pahala karena mungkin mengetahui faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun dalam surat Al-A'raf. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kalau dalam surat Al-Qari'ah faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah gitu ya. Nah, artinya para sahabat ini sudah sampai ke tahap mengumpulkan sebanyak mungkin amal soleh. Tidak ada satupun pintu kebaikan dan dia mampu melakukannya kecuali mereka akan melakukannya. Tahu bahwasanya berbuat baik kepada tetangga mendatangkan pahala. Mereka pun berbuat baik kepada tetangga. Ya. Nah, namun ternyata ya ada satu amalan yang tidak sanggup mereka lakukan. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi. Kami nggak punya uang untuk bersedekah.
kami nggak punya harta untuk bersedekah. Jadi orang-orang ini biasanya karena mereka sudah punya iman, kalau lewat ayat yang berbicara tentang ganjaran berinfak, biasanya mereka akan, waduh saya nggak bisa. Ada rasa sedih. Ketika lewat misalkan baca Quran, lewat di Al-Baqarah ayat 260. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, sebagaimana biji ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu menumbuhkan sampai 100 sehingga dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ketika melewati hadis itu, ini sahabat-sahabat Nabi ini pasti dia merasakan sedih. Ya, ayat ini kami nggak bisa melakukan. Seperti itu. Kalau berperang masih bisa. Tapi kalau duit, ini urusannya berbeda. Nah, maka datanglah mereka. Rasa hati iman tadi membuat mereka datang kepada Nabi untuk mencari solusi. Ini sebuah problem. Mudah-mudahan Rasulullah punya solusinya. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Ya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian ma tasaddaqun, sesuatu yang bisa kalian sedekahkan atau sesuatu yang bisa bernilai sedekah? Nah, akhirnya para sahabat tentu mulai mulai terjawab ya keresahan mereka. Nabi mengatakan, innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagi kalian setiap tasbih itu ya zikir subhanallah. Shadaqah bernilai sedekah. Tasbih adalah ucapan subhanallah, maha suci Allah, maha sempurna Allah dari segala kekurangan. Orang yang mengucapkan subhanallah, dia sebenarnya sedang menanamkan dalam hatinya keyakinan bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan apapun. Jadi subhanallah itu lebih tepatnya digunakan untuk menafikan atau mengingkari hal-hal yang dilabelkan kepada Allah tapi kesannya negatif. Kira-kira Allah bisa nggak ya membuat anak lulus? Nah, subhanallah. Ya. Kita ucapkan subhanallah. Allah itu maha mampu. Jadi tidak ada yang tidak mampu. Kira-kira. Jadi makanya ketika dalam Al-Quran ketika dijelaskan tentang orang-orang Nasrani yang mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Nah, setelahnya itu langsung dibantah oleh Allah. Subhanah, maha suci ia. Ya dari label-label yang tadi. Ballahu ma fis samawati wal ard, tapi milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullul lahu qanitun. Ya, semuanya tunduk kepadanya. Nah, jadi subhanallah itu ketika kita mengucapkan subhanallah ya, itu sebenarnya ada yang perlu kita tanamkan dalam hati bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna, maha suci. Maha suci dari sikap-sikap yang buruk, bukan maha suci dari kotoran kotoran yang bisa disentuh, bisa diindra kan gitu. Tapi maksudnya maha suci dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah SWT. Ya. Subhanallah itu sedekah, yang bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir juga bernilai sedekah. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika seseorang bertakbir di awal salat, Allahu Akbar artinya ya Allah Maha Besar dari segala-galanya, Maha besar dari segala urusan yang sedang ia pikirkan. Maka kalimat takbir yang benar di awal salat itu mestinya mendatangkan kekhusyuan. Ya. Tinggalkan dulu seluruh urusan yang ada ya sebelum salat. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmid ya ucapan pujian alhamdulillah, alhamdulillah adalah sedekah. Ya juga sama. Segala puji hanyalah milik Allah SWT. Dan kita memuji Allah SWT ya baik ketika ada nikmat maupun ketika mendapatkan musibah. Karena semuanya kalau disingkap hikmahnya, musibah yang datang kepada seseorang itu sebenarnya adalah kebaikan bagi dirinya.
Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan tentang ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Namun ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya kurang menyenangkan, ya, maka dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Tes. Kayaknya udah putus. Ya, azan. Mik azan. Oh, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau mendapatkan hal yang baik, kita memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu untuk pembeda. Itu kalau hal-hal yang ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua hal-hal yang baik. Tapi ketika kita mendapatkan hal-hal yang menurut kita kurang menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala kondisi. Jadi artinya alhamdulillah itu sebenarnya untuk segala sesuatu yang baik ataupun ya yang buruk atau yang kurang yang sifatnya mungkin menjadi musibah bagi kita. Kalau tidak hafal ya alhamdulillah saja. Ya. Baik, alhamdulillah pun bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf bernilai sedekah. Wa nahyin an munkar sedekah. Melarang kemungkaran bernilai sedekah. Bahkan ini sesuatu yang mungkin tidak disangka oleh para sahabat. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang kalian ada sedekah. Ini kalimat kiasan ya. Kalimat kiasan maksudnya ya seorang suami yang mendatangi istrinya ya itu juga ada sedekah di sana. Ya. Qalu ya Rasulullah. Ya. Nah, yang terakhir ini agak dipertanyakan oleh para sahabat. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Apakah salah seorang di antara kita mendatangi syahwatnya? Ya. Insyaallah Bapak-bapak paham ya. Wa yakunu lahu fiha ajr, dan ada pahalanya. Apakah itu berpahala? Qala ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana kalau dia meletakkannya pada sesuatu yang haram? Apakah itu akan menjadi dosa? Iya. Fakadzalika, maka begitu juga. Idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka hal itu akan bernilai pahala. Nah, maka dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang bisa memberikan problem solving, ya, memecahkan masalah, ya, menjawab keluhan para sahabat, yang mana ya para sahabat ini memiliki yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba, ya, bersegera menuju kebaikan. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, akhirnya Nabi menunjukkan ini sahabat memiliki semangat untuk bersedekah, maka hal-hal ini bisa menjadi bentuk sedekah, ya, bernilai sedekah. Jadi sedekah itu ya, ada yang berbentuk materi, ada yang tidak berbentuk materi. Jadi setiap kebaikan itu sebenarnya bernilai ya ka'ajri sedekah, bernilai pahalanya itu sama seperti pahala sedekah. Ya. Nah, ini adalah hadis tentang fadlullah taala
wasi'atu rahmatih. Hadis ini menjelaskan tentang ya luasnya karunia dan rahmat dari Allah SWT, sehingga ya sesuatu yang pahala sedekah itu tidak hanya didapatkan dengan melalui uang, tapi bahkan melalui hal-hal yang tidak bersifat materi. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Ya, yang pertama adalah menunjukkan para sahabat menerapkan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian hendaklah ya orang-orang yang berlomba itu mereka berlomba, ya, yaitu mengejar kebaikan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, di bulan Ramadan itu hendaklah al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba, mereka ya sungguh-sungguh untuk berlomba-lomba di sana, mengejar berbagai macam kebaikan. Artinya, salah satu tanda keimanan adalah ya semangat melakukan amal soleh, semangat mendatangi amal soleh. Apalagi amal soleh tersebut adalah amal musiman yang tidak dapat dilakukan setiap saat, setiap waktu. Seperti bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah salah satu di antara syiar-syiar Allah. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ya, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Jadi kalau kita ingin tahu hati kita ini betul-betul bertakwa atau tidak, apa respon dan tanggapan kita ketika kita kedatangan suatu momen, suatu musim yang di sana adalah ya terdapat amal soleh, apalagi amal soleh yang luar biasa. Nah, sejatinya setiap hari ya kita memiliki amal-amal harian seperti sholat 5 waktu secara berjamaah. Datang azan subuh kita semangat, berarti di situ ada keimanan. Makanya lawan dari keimanan adalah kekufuran dan kemunafikan. Makanya orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu menipu Allah SWT, padahal mereka tidak bisa. Allah yang menipu mereka. Ya, wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk salat, qamu kusala. Mereka akan berdiri dalam keadaan malas. Ya. Kalau di hari-hari biasa saja salat 5 waktu itu berat bagi orang munafik, maka ketika datang bulan Ramadan itu akan lebih berat lagi, karena akan ada salat tarawih, akan ada salat malam, akan ada amal-amal yang lain, berpuasa dan lain sebagainya. Maka orang beriman adalah orang yang paling menikmati datangnya suatu momentum melakukan amal soleh. Ya. Makanya seseorang yang berbeda, yang tidak sama, yang sama saja antara hari biasa dengan hari-hari dengan musim-musim amal soleh, yaitu pertanda sebenarnya dia kurang mengagungkan syiar Allah itu seperti ini. Ada orang, ya kita tinggal di sini, kemudian Allah anugerahkan kita misalkan pergi umroh, pergi haji, berarti kita berada di kota suci, di tempat yang suci. Maka apabila ibadahnya sama antara ibadah ketika di rumah dengan ibadah ketika di tanah suci, itu berarti dia kurang mengagungkan. Tanda mengagungkan sesuatu itu kan pasti ada perubahan. Kita biasa ketemu sama teman kita, kemudian besok kita kedatangan tamu penting, nggak mungkin sama baju yang dipakai sama gitu. Ada orang datang ya berkunjung ke rumah kita, dia orang penting, tokoh masyarakat, ulama barangkali, atau mungkin pejabat barangkali datang ke rumah kita. Nggak mungkin kita akan biasanya setiap hari nyapu. Kalau ngapal sekali 3 hari misalkan. Kalau pas ada tamu, penting, wah ini semua harus ditata. Berarti kan ada rasa memuliakan atau mengagungkan. Gitu. Nah, maka ketika datang ya suatu syiar di antara syiar-syiar Allah atau berada di tempat-tempat yang Allah agungkan, misalkan pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, sampai di sana biasanya bangun subuh jam pas azan, sampai di Madinah bangun subuh pas azan juga. Nah, berarti tidak mengagungkan ya syiar Allah, yaitu berupa tempat yaitu kota Madinah. Nah, mesti ada perubahan amal.
Nah, begitu juga dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau tadi mengagungkan syiar Allah berupa tempat. Kalau ini adalah syiar Allah berupa waktu, yaitu bulan Ramadan. Ya. Amman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, jadi para sahabat mereka berlomba-lomba. Urusan sedekah saja mereka berlomba-lomba, apalagi kalau datang urusan seperti ya, terbukanya pintu rahmat Allah di bulan Ramadan. Maka dari hadis ini kita belajar bagaimana kita untuk berlomba-lomba meningkatkan semangat ya ketika mendatangi ya musim-musim ketaatan. Karena itu adalah tanda keimanan. Ya, maka kalau seandainya kita memasuki bulan Ramadan tidak ada rasa keinginan untuk berlomba, sedapatnya sajalah, semampunya sajalah, atau seminimal, yang penting lewat. Nah, berarti pertanda ya keimanan kita masih kurang. Ya, keimanan kita masih kurang. Kenapa para sahabat melakukan hal-hal seperti ini? Karena mereka tidak mau ya tertinggal. Ya. Karena mereka betul-betul mengenal darul akhirah. Kebanyakan kita tidak betul-betul atau belum mengenal bagaimana kehidupan di akhirat. Contoh seperti ini. Kita hanya baru mengenal kalau sesuatu itu bernilai secara materi. Ya. Misalkan kita datang ke masjid atau mendatangi satu tempat dan di tempat itu siapa yang datang ke Mushola Al-Ikhlas langsung dapat duit 1 juta setiap hari, gitu kan. Itu sudah dipastikan kita akan datang